Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Di berbagai desa, para petani bekerja setiap hari untuk menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian. Namun dalam praktiknya, kegiatan bertani tidak selalu berjalan mudah. Petani melakukan berbagai aktivitas. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, mulai dari menyiapkan lahan, menanam benih, hingga merawat tanaman. Semua pekerjaan ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang baik agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Namun seringkali petani menghadapi berbagai permasalahan seperti serangan hama, penyakit tanaman, atau teknik budidaya yang kurang tepat. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka hasil panen dapat menurun. Ketika menghadapi masalah tersebut, tidak semua petani mengetahui solusi yang tepat. Hal ini bisa membuat petani merasa bingung dan kesulitan dalam mengelola usaha taninya. Dalam situasi seperti ini, peran penyuluh pertanian menjadi sangat penting. Penyuluh hadir untuk membantu petani melalui kegiatan penyuluhan dan proses komunikasi yang efektif. Penyuluh pertanian bertugas memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan baru kepada petani. Melalui interaksi yang baik, penyuluh dan petani dapat bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan petani dalam bertani. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Dalam konteks penyuluhan pertanian, komunikasi terjadi antara penyuluh sebagai penyampai informasi dan petani sebagai penerima informasi. Melalui komunikasi yang baik, petani dapat memperoleh berbagai pengetahuan baru, seperti teknik budidaya yang lebih efektif, penggunaan pupuk yang tepat, serta cara mengatasi hama dan penyakit tanaman. Selain memberikan penjelasan secara lisan, penyuluh juga sering melakukan demonstrasi atau contoh langsung di lapangan. Hal ini bertujuan agar petani lebih mudah memahami dan mempraktikkan teknik yang diberikan. Komunikasi dalam penyuluhan bukan hanya satu arah. Petani juga dapat bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pengalaman mereka. Proses ini membuat komunikasi menjadi lebih interaktif. Dalam praktiknya, komunikasi sering dilakukan melalui kelompok tani. Kelompok tani menjadi wadah bagi para petani untuk saling bertukar pengalaman, belajar bersama, serta mendapatkan informasi dari penyuluh. Selain melalui pertemuan langsung, komunikasi penyuluhan juga dapat dilakukan dengan berbagai media, misalnya melalui poster, video pembelajaran, maupun media digital seperti telepon pintar dan media sosial. Setelah memperoleh informasi dan pengetahuan baru, petani dapat mulai mencoba berbagai teknik pertanian yang lebih baik. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan petani. Ketika petani mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh, tanaman dapat tumbuh lebih sehat dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat memberikan dampak nyata dalam kegiatan pertanian. Dengan teknik yang tepat dan pengetahuan yang cukup, hasil panen petani dapat meningkat. Hal ini tentu memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani dan keluarganya. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam pemberdayaan petani. Melalui komunikasi yang efektif, petani dapat memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, serta menjadi lebih mandiri dalam mengelola usaha taninya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara penyuluh dan petani menjadi kunci dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.